Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas berita yang lagi panas akhir-akhir ini, yaitu Cina melarang penambangan kripto dan trading kripto. Mari kita bahas apa dampaknya kepada harga kripto dan Bitcoin khususnya, dan apakah ini menjadi saat yang tepat untuk kita keluar dari investasi kripto atau justru malah menjadi kesempatan untuk kita menambah posisi. Ini adalah berita dari CoinDesk ya. China tightens crypto mining crackdown, bans trading ya. Berita tanggal 24 September tahun 2021. Baru hari Jumat kemarin Sobat Investor. Karena berita Cina melarang perdagangan dan mining kripto, itu membuat harga Bitcoin itu turun cukup dalam ya. Dari harga sekitar $44.900 ke harga sempat mencapai titik terendahnya di $40.000, tapi kembali naik di $42.000 dan sekarang masih di sekitar $42.000. Nah, mari kita bahas berita tentang ini ya. Yang dilarang oleh Cina adalah trading dan mining. Ini yang perlu kita ingat Sobat Investor, bukan melarang kepemilikan, dan kita tahu sebenarnya memang kepemilikan kripto itu tidak bisa dilarang, apalagi dengan dompet yang anonimus dan juga pakai VPN tidak bisa dilarang. Jadi warga Cina tetap bisa memiliki kripto dan mentransfernya, bahkan trading menggunakan DEX atau decentralized exchange seperti PancakeSwap atau Uniswap tetap bisa. Yang tidak bisa itu adalah membeli melalui institusi keuangan resmi di Cina. Cina itu melarang bank dan institusi finansial lainnya untuk menawarkan servis yang berhubungan dengan kripto. Dan yang dilarang kedua adalah mining. Terutama yang jadi target itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang mining di Cina ya, dan juga organisasi atau orang-orang yang memiliki jumlah mining kripto yang cukup besar. Mining, termasuk mining kripto, itu dianggap sebagai industri yang ketinggalan zaman. What? Mining kripto ketinggalan zaman? Yang bener aja. Banyak penambang kripto itu kabur dari Cina ya, membawa rig atau alat mining mereka bersama mereka. Jadi sebenarnya kalaupun di ban di Cina ya tinggal keluar aja dari Cina dan menambang di negara lain. Itu bagi orang yang bisa keluar dari Cina, tapi tidak semuanya Sobat Investor, karena ada orang-orang juga yang memang memiliki keterbatasan di resources. Tapi mining juga sebenarnya tidak bisa dicegah sepenuhnya, karena tetap saja kita bisa melakukan mining itu dengan secara rahasia Sobat Investor. Di tanggal 24, tepat pada saat Cina mengumumkan pelarangan Bitcoin turun, tapi ternyata langsung stabil lagi Sobat Investor. Dan biasanya kalau tidak ada berita yang heboh, itu harganya juga pelan-pelan akan naik ya, seperti ini. Kalau nggak ada berita heboh tuh harga Bitcoin itu selalu naik sebenarnya. Sebagai contoh, ini tanggal 7 September. Berita tanggal 7 itu tentang El Salvador yang meresmikan Bitcoin dan sempat terjadi masalah dengan wallet kriptonya. Harga langsung anjlok, cukup dalam kan? Tapi ketika El Salvador itu sudah memperbaiki walletnya dan sekarang sudah normal kembali dan orang bisa tetap melanjutkan transaksi dengan wallet yang sempat down itu, harga Bitcoin itu mulai naik pelan-pelan. Dan berita tentang dibetulkannya wallet kripto resmi di El Salvador itu tidak viral. Itu yang kita harus pahami Sobat Investor. Dan sekarang harga Bitcoin juga pelan-pelan kembali naik. Dan ini di tanggal 19 September itu berita tentang tapering ya, berita tentang tapering hot lagi, dan harga Bitcoin turun lagi tapi kembali naik. Ini naiknya tepatnya adalah karena Twitter itu meresmikan fitur baru yang membuat orang bisa memberikan tip atau mengirim uang melalui Twitter. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya mengapa ini penting. Dan ternyata efek dari fitur resmi Twitter ini juga sangat bagus, sehingga ketika ada berita berikutnya tentang Cina melarang perdagangan dan mining Bitcoin, turunnya ternyata tidak terlalu signifikan Sobat Investor, bahkan tidak sampai menyentuh titik terendah di penurunan pada saat tapering. Jadi sebenarnya penurunannya nggak gede-gede amat, ini cuma kecil saja, sama kayak penurunan-penurunan yang lainnya nih. Implikasi penurunan harga Bitcoin karena ban dari Cina itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Dan di berita yang lain, di tanggal yang sama, di tanggal 24 September tahun 2021, Cina melarang transaksi kripto di negara itu. Tapi beberapa analis mengatakan Bitcoin akan kembali naik. Dan saya sangat setuju ya, karena sebenarnya yang dilarang itu hanya perdagangan oleh instansi resmi dan mining doang. Tapi orang-orang tetap saja bisa melakukan perdagangan melalui DEX, mining secara rahasia, atau mining melalui negara lain ya, dengan pindah ke negara lain. Jadi sebenarnya
kripto itu tidak bisa dilarang. Dan ternyata Bitcoin juga hanya turun sampai 9% saja ya, nggak terlalu dalam turunnya. Di berita ini disebutkan hal yang lebih menarik. Gerakan di hari Jumat, yaitu pelarangan kripto tadi, itu terlihat seperti reaksi dari berita di Cina yang sebelumnya, yang hot juga, tentang Evergrande. Kita cek berita terakhir ya. Ini berita bukan main-main. Ini dari situs Nasdaq, sobat investor. Situs yang sangat terpercaya di dunia investasi. Dan surprisingly, Nasdaq ini kan sebenarnya perusahaan yang bergerak di investasi saham. Tapi ternyata mereka juga menulis tentang kripto. Dan saya suka dengan keterbukaan yang seperti ini, sobat investor. Dan di Nasdaq sendiri ditulis ya, ini berita tanggal 25 September, yang artinya sehari setelah Cina melarang kripto, malah membuat berita tentang fitur baru Twitter yang bisa membuat Bitcoin itu melesat sampai $300.000 per Bitcoinnya. Sekarang di harga $43.000, sobat investor. Tapi ini kita akan bahas di video selanjutnya ya. Intinya, pelarangan kripto oleh negara Cina itu tidak membuat harga kripto turun signifikan ya, karena hanya turun sampai 9% saja di sini doang. Dan harga kripto sekarang bahkan sudah mulai kembali naik lagi, nggak sampai kayak, perhatikan nih, bandingkan ini penurunan yang 2 candle merah ini yang pelarangan oleh Cina dengan penurunan di sekitar bulan April yang turun sangat dalam, luar biasa. Ini longsor bener-bener seperti ini, kecil sekali kan. MA60 ini masih terus naik ya, jadi kemungkinan besar Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya, sobat investor. Oke, jadi itu pendapat saya mengenai berita ini, berita pelarangan kripto oleh Cina. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.